semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu akan mengambil absen ya. Mas Ridiana, hadir Bu. Ruas Zahra, hadir Bu. Mega Julia Stuti, Aprilia, hadir Bu. Baik, anak Ibu sekarang hadir semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, anak Ibu. Silakan untuk berdiri. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengamati video pembelajaran dan menemukan ide pokok pada paragraf tersebut. Yang kedua, dengan bahan bacaan, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis ide pokok pada teks paragraf tersebut. Yang ketiga, dengan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Yang keempat, dengan LKPD, peserta didik dapat membuat teks paragraf yang sesuai dengan jenis-jenis paragraf. Anak-anak Ibu nampaknya hari ini kurang semangat nih. Kita asik dulu ya. Iya, Bu. Silahkan berdiri kembali. Tentang ide pokok paragraf dan jenis-jenis paragraf, Bu. Nah, ya benar. Baik, Ibu akan bertanya apa itu yang dimaksud dengan paragraf? Ya, pada Mas Ridiana silakan. Baik, Bu. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Ya, benar. Ya,
Ya benar, paragraf adalah suatu kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang suatu ide atau alasan bersama. Yang kedua, apa itu yang dimaksud ide pokok? Bu, ya kepada luar silakan. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada suatu paragraf, Bu. Ya baik, tepuk tangan untuk Mas Ridiana dan keluar. Baik, sekarang Ibu akan membagi anak Ibu berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Ibu tolong disimak ya. Nanti Ibu berikan pertanyaan. Iya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara menggunakannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari ide pokok? Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Di sini. Baik, apa yang dapat anak-anak Ibu ketahui tentang video pembelajaran pada hari ini? Jenis-jenis paragraf dulu. Ya, apa saja jenis-jenis paragraf? Paragraf deduktif, Ya, jelas. Ya, campuran, sama deskriptif. ya. Kalau paragraf induktif itu apa? Gagasan utamanya terletak pada akhir tulisan, Bu. Ya, benar. Tertarik kepada bagian Mas Lidiana. Baik, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang ide
Baik, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Enggak perlu. Baik, apakah nama Ibu ada yang terkendala dalam tugasnya? Ini tugasnya. Maka kita membuat teks ini. Baru setelah membuat teks, kita menentukan jenis-jenis paragraf yang ada pada teks ini. Jadi kita akan buat ini kan sebelum buat teks kan langkah pertama teksnya. Terus yang kedua menentukan jenis-jenis paragraf pada teks tersebut. Baik, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya ke depan. Pada perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang satu, yaitu membuat teks paragraf dan jenis-jenis paragraf. Di sini saya membuat judulnya yaitu tentang pentingnya air bagi tumbuhan. Untuk paragraf pertama yaitu jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif, dan untuk paragraf kedua yaitu jenis paragrafnya yaitu deduktif, dan untuk paragraf ketiga yaitu jenis paragrafnya adalah campuran. Untuk paragraf keempat jenis paragrafnya yaitu induktif, dan yang terakhir yaitu jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf campuran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 1. Dan baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 kepada bawah dipersilakan. Baiklah, saya akan membaca tentang bacaan pentingnya air bagi tubuh. Paragraf yang pertama ini adalah jenis paragraf induktif. Yang kedua, paragraf yang kedua itu deduktif. Paragraf yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Sekian, terima kasih.